mereka bilang itu flu biasa, itu kebohongan mematikan. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially. Gejala flu biasa bisa menjadi hukuman mati. Kamu tahu rasanya, badan pegal, kepala pusing, sedikit demam, batuk kering. Paling hanya flu biasa, sama persis seperti yang dirasakan pasien ini. Rasanya familiar, seperti setiap kali bergantian musim. Dia datang ke klinik berharap resep obat flu standar dan nasihat untuk istirahat. Sebuah skenario yang sangat umum, bukan? Dia ingin merasa lega, dan dia mendapatkannya. Dokter di sana tersenyum, menunjuk layar AI diagnostik tercanggih. Ini hanya flu biasa, Bu. Sistem AI kami sudah menganalisis ratusan ribu kasus serupa. Ikuti saja resep ini, istirahat cukup, pasti sembuh. Ketenangan instan menyelimuti pasien. Sebuah AI yang canggih tidak mungkin salah, kan? Sebuah diagnosa ringan dari teknologi mutakhir terasa seperti jaminan keamanan. Tapi di balik jaminan itu, tersembunyi sebuah potensi bahaya yang tak terlihat. Flu atau influenza virus memang seringkali hanya menginfeksi saluran pernafasan atas. Virus masuk ke sel, mereplikasi diri, dan tubuh bereaksi dengan demam, batuk, nyeri otot. Itu adalah pertahanan alami. Namun flu biasa ini adalah penyamaran yang sempurna. Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih jahat bersembunyi di baliknya? Bagaimana jika tubuhmu memberi sinyal yang AI tidak bisa baca atau dokter tidak punya waktu untuk menggalinya? Disinilah kecurigaan halus itu mulai muncul. Karena kadang yang tampak biasa bisa jadi awal dari bencana. Ini bukan sekadar membaca, ini adalah peringatan. Itu bukan hanya flu. Jika demammu semakin tinggi, nafasmu makin berat, dan rasa sakit di dadamu tak kunjung hilang, kamu sedang berada dalam bahaya nyata. Doktermu mungkin bilang ini flu biasa yang butuh istirahat, tapi tubuhmu berteriak lain. Flu seharusnya membaik dalam 3 hingga 5 hari. Jika demammu melonjak hingga 39 atau 40 derajat Celcius dan bertahan lebih dari 3 hari, itu sinyal merah. Batuk kering yang berubah jadi batuk berdahak kuning kehijauan, itu bukan flu lagi. Itu bisa jadi infeksi bakteri sekunder, di mana virus flu melemahkan pertahanan mukosa saluran napas, membuka gerbang bagi bakteri jahat seperti Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza untuk masuk dan berpesta. Rasa sakit di dada yang tajam saat bernapas dalam, sesak napas bahkan saat istirahat, atau bibir kebiruan, itu bukan lagi gejala virus yang ringan. Itu tanda pneumonia, peradangan serius pada kantung udara di paru-paru yang bisa mematikan. AI, seberapa canggih pun dia, hanya bisa menganalisis data yang diinput. Jika AI hanya diberi data demam, batuk, nyeri otot tanpa mendalaminya dengan pemeriksaan fisik yang teliti atau melihat perkembangan aneh gejalamu, diagnosisnya bisa sangat menyesatkan. Kamu, sang pasien, adalah sensor terbaik. Jangan abaikan bisikan tubuhmu. Sistem AI atau dokter bisa salah, tapi tubuhmu tidak pernah berbohong tentang rasa sakit yang memburuk. Ini saatnya kamu mulai mempertanyakan segalanya. Tapi masalahnya, kamu sudah mencoba, bukan? Kamu mendatangi dokter kedua, ketiga, berharap ada yang mendengarkan. Namun, kamu dihadapkan pada dinding AI. Dokter-dokter itu, dengan semua niat baiknya, juga cenderung setuju. Sistem diagnostik AI kami yang terbaru dan tercanggih mengonfirmasi flu, kata mereka. Seolah itu adalah vonis tak terbantahkan. Itu adalah ilusi kenyamanan, penipuan teknologi. Mengapa? Karena AI, secerdas apapun, hanyalah algoritma yang menganalisis data yang diberikan. Jika data awal yang diinput adalah gejala klasik flu dan tidak ada yang secara eksplisit menambahkan detail tentang perubahan gejala yang memburuk, misalnya perubahan warna dahak yang mengarah ke kekuningan atau kehijauan, peningkatan nyeri dada yang tajam saat bernafas, atau peningkatan work of breathing yang hanya terlihat dengan mata terlatih, maka AI akan terus mengulang diagnosa lamanya.
AI tidak bisa merasakan sesakmu yang bertambah, tidak bisa melihat nuansa warna kebiruan samar di bibirmu yang menandakan kekurangan oksigen, atau mendengar krepitasi khas di parumu melalui stetoskop. Ia tidak punya intuisi klinis. Data yang kamu berikan mungkin benar, tapi interpretasinya oleh AI akan bias jika tidak ada data baru yang spesifik dan penting yang mengindikasikan komplikasi serius seperti pneumonia bakteri atau kondisi lain. Diagnosis flu ini jadi tembok yang tak tertembus, mengunci kamu dalam frustasi dan ketakutan bahwa ada sesuatu yang serius tersembunyi, yang tidak dilihat siapapun. Kamu merasa terperangkap kan? Ini bukan salahmu, tapi ini adalah masalahmu. Kamu harus menjadi advokat terkuat bagi tubuhmu. Jangan biarkan teknologi menjadi alibi bagi misdiagnosis. Petunjuk aneh, ada yang tak beres. Ini bukan hanya flu biasa. Doktermu mungkin bilang itu aman, tapi tubuhmu sedang mengirim kode darurat yang terlewatkan, dan kamu sendirian sedang mencoba memecahkannya. Di tengah keputusasaanmu, mungkin kamu menemukan satu angka aneh di hasil lab darahmu yang entah bagaimana berhasil lolos dari pantauan AI dan dokter. Mungkin leukositmu sedikit lebih tinggi dari normal, atau rasio neutrofil limfositmu sedikit bergeser, data yang biasanya diabaikan sebagai variasi normal untuk flu. Tapi di matamu, itu adalah anomali yang signifikan. Ini adalah jejak kecil yang AI tidak akan pernah bisa tangkap jika ia hanya dilatih pada pola data besar flu pada umumnya, tanpa mempertimbangkan konteks personal yang memburuk. Pergeseran kecil ini, meskipun terlihat minor, bisa menjadi penanda awal adanya respons imun tubuh yang lebih agresif, bukan sekadar virus influenza. Ketika tubuhmu melawan infeksi bakteri, seperti pneumonia bakterial yang mematikan, pola respons imunnya berbeda secara fundamental. Peningkatan neutrofil yang tidak proporsional, bahkan jika jumlah total sel darah putihmu masih dalam rentang normal luas, bisa menjadi early warning system. Ini mengindikasikan invasi bakteri yang membutuhkan antibiotik, bukan hanya istirahat. AI gagal melihat ini karena ia mencari pola flu yang jelas, bukan pengecualian kecil yang menjadi kunci diagnostik. Kamu tidak gila, intuisi tubuhmu benar. Temuan kecil ini adalah harapan rapuh yang harus kamu genggam erat. Ini fakta menyakitkan. AI itu tidak bodoh, tapi buta. Buta karena terlalu cerdas dalam melihat pola yang umum, sehingga gagal menangkap anomali yang kritis. Sistem kecerdasan buatan yang dibanggakan banyak orang dilatih dengan data besar ribuan kasus flu biasa. Algoritmanya diajarkan untuk mencari mayoritas dan mengabaikan minoritas yang dianggap noise. Jadi, ketika AI memproses hasil lab darahmu, peningkatan leukosit yang sedikit tinggi atau rasio neutrofil limfosit yang bergeser, yang bagi mata terlatih seorang dokter berpengalaman adalah sinyal bahaya, hanya dianggap sebagai variasi normal dalam spektrum flu. Ini adalah bias dalam pelatihannya. Inilah titik fatalnya. Tubuhmu sedang melawan invasi bakteri, bukan sekadar virus flu ringan. Bakteri memicu respon imun yang jauh lebih agresif. Dengan pasukan neutrofil, prajurit garis depanmu melawan bakteri yang dimobilisasi besar-besaran untuk memerangi ancaman ini. Peningkatan neutrofil yang tidak proporsional adalah tanda khas dari infeksi bakterial serius, seperti pneumonia bakterial yang mematikan. AI tidak melihatnya karena ia hanya mencari pola virus yang sudah dihafal dari dataset besarnya. Mengabaikan petunjuk kecil tapi mematikan ini. Penyakit sebenarnya yang disembunyikan dari kamu oleh algoritma canggih dan asumsi dokter yang kurang teliti adalah pneumonia bakterial yang jika tidak segera ditangani dengan antibiotik yang tepat bisa berakibat fatal. Ini bukan hanya flu biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang AI gagal identifikasi. Mereka bilang itu flu biasa. Itu kebohongan mematikan. Nyawamu dipertaruhkan, sementara dokter dan sistem AI mereka menutup mata pada sinyal bahaya yang jelas dari tubuhmu. Ini bukan lagi soal flu, ini adalah pertarunganmu melawan sistem yang gagal. Hasil lab darahmu yang mereka anggap normal sebenarnya berteriak, rasio neutrofil limfositmu melonjak. Mengapa ini krusial?
Karena neutrofil adalah prajurit garis depan paling ganas dalam pasukan imunmu yang dikerahkan secara masif untuk melawan invasi bakteri, bukan virus flu ringan. Peningkatan signifikan jumlah neutrofil dan kenaikan NLR yang mengikutinya adalah ciri khas respons tubuh terhadap infeksi bakteri yang agresif, seperti pneumonia bakterial. AI mereka yang terlatih untuk mengidentifikasi pola virus flu justru memiliki titik buta mematikan pada nuansa peningkatan neutrofil dan pergeseran NLR dini. Ia mengabaikan sinyal ini sebagai variasi normal karena tidak sesuai dengan polanya yang sudah dihafal. Akibatnya, diagnosis aslinya pneumonia bakterial tertutup rapat. Setiap jam penundaan pengobatan antibiotik yang tepat berarti bakteri semakin merajalela, merusak parumu dan mengancam jiwamu. Jangan biarkan mereka meremehkan apa yang tubuhmu coba katakan. Kamu berhak atas kebenaran dan keadilan medis. Berhenti menebak. Kamu selamat karena seseorang akhirnya mendengarkan tubuhmu. Antibiotik spektrum luas yang tepat waktu, seperti amoksisilin atau azitromisin, menjadi penyelamatmu. Obat ini bekerja dengan menargetkan dinding sel bakteri dan menghambat sintesis proteinnya, secara efektif membunuh invasi bakteri yang telah mengakar dalam parumu, mencegah sepsis dan kegagalan organ fatal. Kasusmu adalah tamparan keras bagi siapapun yang percaya AI adalah jawaban mutlak dalam diagnosis medis. AI memang unggul memproses data masif dan mengenali pola yang sudah ia pelajari. Tapi ia tidak punya intuisi. Ia tidak bisa menafsirkan nuansa atau anomali yang agak di luar pola, tetapi sangat signifikan. Seperti pergeseran NLR-mu yang jelas menunjukkan infeksi bakteri berat. Dokter manusia dengan pengalaman dan kemampuan berpikir kritis bisa melihat di balik data mentah. Mereka mempertanyakan anomali, merangkai gambaran klinis lebih luas, dan yang terpenting, mendengarkan keluhanmu. Inilah kenapa peran dokter tidak akan pernah bisa digantikan sepenuhnya. Teknologi seperti AI adalah alat yang membantu, bukan menggantikan. Ia harus selalu diawasi, diuji ketat, dan diintegrasikan dengan bijak. Kemanusiaan dalam kedokteran, empati, intuisi, dan kemampuan berpikir di luar algoritma adalah benteng terakhirmu melawan kesalahan fatal. Jangan pernah ragu mencari opini kedua. Kesehatanmu adalah hakmu, bukan sekedar data untuk diolah algoritma.